Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Majelis GKJ Semarang Barat mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu, dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku, seluruh jemaat baik yang bisa beribadah di gereja maupun ibadah secara online bersama seluruh keluarga dimanapun berada. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Didik Yulianto SSI dengan tema khotbah Manifestasi Kebajikan Allah kepada seluruh bangsa. Di tengah kegelapan dan kekelaman hidup akibat pandemi COVID-19 dan persoalan hidup lainnya, marilah kita bangkit berdiri dan menjadi terang sebagai respon atas suara Tuhan yang berseru kepada umat Israel dan kepada kita saat ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terang Allah hadir menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kuasa Roh-Nya mengurapi kita dan kasih kurnia-Nya menyegarkan kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat dengan Roh Kudus-Nya Tuhan umat-Mu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadah pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia menyatakan kebajikannya bagi semua ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Hari ini kita menghayati Minggu Epifani, yaitu Hari Raya Gereja menghayati kelahiran Yesus Kristus sebagai wahyu Allah yang menjadi manusia, sehingga membawa para majus dari timur datang sujud menyembahnya. Berangkat dari makna Epifani dan bacaan-bacaan firman Tuhan saat ini, kita akan merenungkan apa dan bagaimana manifestasi kebajikan Allah kepada seluruh bangsa di tengah kerapuhan manusia yang ada.
Saudara-saudara, diberi kesempatan bagi kita untuk mengungkapkan pengakuan kita atas segala dosa, penyesalan kita atas segala dosa, dan permohonan kita untuk pengampunan dari Tuhan. Untuk itu akan kita nyatakan pengakuan dosa ini secara litani. Tuhan, kami mohon ampun karena telah mendiskriminasi orang lain atau bangsa lain sebagai pihak yang tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak layak memperoleh berkat dan keselamatan. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun karena menganggap diri kelompok atau bangsa kami yang paling berkenan kepada Tuhan dan yang paling layak memperoleh berkat dan keselamatan dari Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun karena menolak panggilan dari Tuhan agar kami memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun karena menolak nasihat dan perhatian orang lain yang kami anggap kafir. Padahal itulah cara Tuhan menegur dan menuntun kami dalam pertobatan dan pemulihan. Ampunilah kami ya Tuhan. Hanya di dalam anugerah pengampunan-Mu kami berdoa. Amin. Saat ini bersama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan sebagaimana yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-10. Oleh karena itu saya undang jemaat bangkit berdiri dan kita menerima anugerah Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita nyatakan syukur dengan menaikkan pujian, nyanyian syukur dari PKJ 198 bait 1 dan ketiga, Di Hatiku Ya Yesus. Tuhan
Mari kita menyatukan hati, memohon pimpinan Roh Kudus untuk kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau berkenan mengampuni kami, terlebih memberikan anugerah kepada kami. Sehingga biarlah pengampunan-Mu ini mendorong kami untuk menjalani kehidupan yang baru, yang seturut kehendak-Mu. Dan kini kami menyediakan diri untuk menerima sabda-Mu yang akan menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, urapilah dengan hikmat dan kuasa-Mu, sehingga dapat menyampaikan sabda-Mu dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 yang demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia
ialah setiap kita yang mendengar firman-Nya dan memeliharanya. Haleluya. Setelah beberapa rangkaian ibadah di masa Advent dan Natal, kita menggumuli bacaan-bacaan tentang Natal dari Injil Lukas. Hari ini kita bersama melihat peristiwa Natal dari Injil Matius. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara membaca dengan teliti, dengan jeli, maka pasti Bapak, Ibu, dan Saudara akan menemukan sesuatu yang agak mengganjal atau janggal. Yaitu Natale kok beda. Natale Lukas sama Natalnya Matius kok beda. Kenapa kok beda? Mana yang benar? Ada yang kerso memberi wangsulan Bapak Ibu? Mumpung yang tanya masih saya loh, belum orang lain loh. Kalau yang tanya orang lain, loh ini pertanyaan ini bisa menggoncangkan iman loh. Loh piye toh kitabe orang Kristen itu? Mosok kisah Natal di Matius sama Lukas kok beda? Sing bener sing ngendi gek ora bener kabeh. Ayo. Piye coba jawabnya? Sesuatu yang harus kita tahu jawabannya. Oke, jangan khawatir, saya akan mencoba untuk menjelaskan. Kenapa Injil Matius dan Injil Lukas menceritakan peristiwa Natal dengan perspektif yang berbeda? Yang pertama, Injil Matius itu ditujukan untuk orang Kristen Yahudi. Maka sifat-sifat keyahudian sangat kuat dimunculkan dalam Injil Matius. Contohnya soal patriarkal, tentang derajatnya laki-laki itu utama, tentang penguasa-penguasa. Makanya kalau peristiwa Natalnya Matius itu yang muncul Yusufnya, terus orang-orang Majus, Herodes. Itu di Matius. Sedangkan kalau Injil Lukas itu ditujukan untuk memberitakan Injil bagi orang-orang kecil, orang-orang yang dalam tanda kutip terpinggirkan, untuk memberitakan bahwa Allah itu hadir juga menjangkau mereka, orang-orang kecil. Makanya yang muncul dalam peristiwa Natalnya Lukas kan gembala, orang-orang kecil, perempuan yang dianggap remeh. Itulah kenapa Natal atau peristiwanya kan sama, peristiwa Natal, tapi kok diceritakan dalam perspektif yang berbeda. Yaitu tadi, karena kalau di Matius itu ya menekankan keyahudian, sedangkan kalau di Lukas yang ditekankan adalah karena ini berita bagi orang-orang kecil, maka disampaikanlah bagaimana Allah juga menjangkau dan merengkuh orang-orang kecil. Sampai sini sudah bisa dipahami? Sudah. Nanti kalau di luar ditanya orang, lu kok Natale nggon jenengan kok beda toh? Nah paling tidak kita bisa menjelaskan supaya tidak goncang. Kok malah goncang kan piye? Kendati pun demikian Bapak Ibu, tetap juga masih ada yang aneh, yaitu munculnya tokoh-tokoh atau orang-orang Majus dalam Injil Matius. Memang Majus ini adalah orang-orang yang dikatakan orang pinter. Bagaimana Pak? Ini tidak bisa.
Oh nggih. Ya. Wah, ini harus begini, jadi saya turun ya. Yang tadi sudah masuk? Oke, berarti tidak perlu saya ulang nggih Bapak Ibu. Bisa dipahami ya, kenapa kok Injil Matius dan Injil Lukas menceritakan peristiwa Natal berbeda? Alasannya adalah karena penulisan Injilnya juga ditujukan pada kelompok yang berbeda. Dan sifat-sifat yang dibangun juga berbeda. Nah, kendati pun demikian, tadi saya sampaikan, tetap juga masih ada sedikit hal yang aneh, yaitu munculnya orang-orang Majus. Memang orang Majus itu adalah orang-orang yang pinter, yang mendapat karunia perbintangan. Mereka ada juga yang menafsirkan bahwa mereka itu raja-raja dari timur. Makanya kalau Epifani itu disebut dari 3 raja, kadang-kadang begitu toh. Raja-raja dari timur. Juga ada juga penafsir yang mengatakan bahwa orang Majus itu ahli-ahli agama dari timur. Maka secara sifat-sifat keyahudian tadi mereka masuk wae kok. Orang Majus masuk dalam teks Matius karena memenuhi syarat sifat-sifat keyahudian. Tapi orang Majus kan bukan orang Yahudi. Orang Majus kan bukan orang Yahudi, lah kok dimasukkan di situ? Kok dimasukkan di dalam teks Matius yang diperuntukkan bagi orang Yahudi? Nah, Ibu Bapak, saudari dan saudara, disitulah titik poin yang sangat penting ketika kita menghayati Minggu Epifani, yaitu bahwa Epifani itu kan penampak jelasan gitu, pewujud nyataan secara nyata tentang kebaikan, tentang kebajikan. Nah ini manifestasi, penampak jelasan kebajikan Allah kepada seluruh bangsa. Jadi hadirnya atau munculnya tokoh Majus yang merupakan orang non-Yahudi ini justru menjadi penanda bahwa kebajikan Allah, kemurahan Allah, kebaikan Allah itu tidak hanya diperuntukkan bagi kelompok Yahudi saja, tetapi bagi seluruh bangsa, termasuk orang-orang non-Yahudi dan termasuk saya dan panjenengan. Jadi disitulah pentingnya kenapa kok Majus tetap saja dimuat, padahal Majus bukan orang Yahudi. Ya karena itu mau menunjukkan bahwa ini kasih Allah, kebaikan Allah, kebajikan Allah, kemurahan Allah itu dinyatakan, dimanifestasikan tidak hanya bagi orang-orang Yahudi, tetapi bagi seluruh bangsa, bahkan bagi seluruh ciptaan. Nah, sedikit menjadi masalah bagi kita adalah di dalam rangka memanifestasikan kebajikan itu, dalam rangka mewujud nyatakan kemurahan dan kebaikan Allah itu, Allah melibatkan umatnya. Tetapi tidak semua umatnya mau, tidak semua umatnya bersedia. Jadi ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita renungkan. Allah yang hadir ke dunia, Mesias yang datang ke dunia untuk menjadi penebus bagi seluruh bangsa, untuk menjadi apalagi, untuk memberi harapan bagi seluruh bangsa, untuk merengkuh dunia yang rapuh, dan Allah berkenan melibatkan umatnya termasuk saya dan panjenengan. Ning tidak semua manusia itu mau dilibatkan Allah. Seperti halnya yang kita saksikan di dalam teks bacaan hari ini, paling tidak kita melihat 3 model orang merespon panggilan Allah untuk mewartakan kebaikan Allah bagi dunia, kebajikan Allah bagi dunia ini. Ada 3 contoh model. Yang pertama kita melihat, belajar dari tokoh imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi,
Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika mereka menerima berita tentang kedatangan Mesias yang akan memberi harapan bagi umat manusia, mereka kemudian kan mengingat tentang kitab-kitab Taurat, mengingat tentang nubuat-nubuat. Dan ketika mereka mengingat, mereka kemudian menjadi paham, yo bener, memang bakal lahir seorang raja di Bethlehem. Mereka menjadi tahu. Tetapi apa yang mereka lakukan terhadap berita kebaikan Allah bagi dunia ini? Mereka diam saja, bukan? Kalau bahasa gaul ini, no comment, no action. Tidak berkomentar apapun dan tidak beraksi. Malah kalau kita membaca dalam peristiwa kelanjutannya, mereka malah berusaha untuk menjegal gitu. Seolah-olah kita melihat ketika ada berita Allah itu mau mengasihi semua manusia, Allah mau mewujudkan kebaikan bagi dunia, mereka seolah acuh tak acuh, ayus bento, ya sudah. Nah terus aku kudu ngopo gitu. Biarin aja toh, biar dilakukan sendiri. Ibaratnya seperti itu. Ini model pertama, yaitu yang dilakukan oleh imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Model yang kedua kita melihat dari tokoh Herodes. Awal mula Herodes tidak tahu bahwa akan ada seorang raja lahir di Bethlehem. Dia tidak tahu bahwa akan terjadi Allah mengasihi dunia. Yang dia tahu adalah saya raja, saya berkuasa. Ketika orang Majus itu datang memberitahu, mereka kemudian berusaha mencari tahu. Lewat siapa? Imam kepala, terus kemudian ahli Taurat bangsa Yahudi juga. Cari tahu, benar nggak? Terus mereka imam kepala itu memberitahu, benar, sudah dinubuatkan. Ketika sudah tahu, menelisik atau meneliti dengan seksama kepada orang-orang Majus ini, silakan kamu cari sampai ketemu di Bethlehem seperti yang disampaikan imam kepala tadi. Cari sampai ketemu, kalau sudah ketemu beritahu aku ya, nanti aku juga akan menyembahnya. Memang kelihatannya kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh Herodes ini adalah kalimat yang manis gitu. Tetapi ketika Herodes mendapat jawaban dari imam kepala dan ahli Taurat bahwa benar raja akan lahir, raja betulan di Bethlehem, sebagaimana dia adalah manifestasi wujud nyata Allah yang datang untuk mengasihi dunia, maka semakin gelisah si Herodes ini. Semakin gelisah, semakin bingung, semakin bimbang. Dan dampaknya apa? Hasilnya apa? Justru ia menolak. Ia berusaha untuk membinasakannya. Makanya di peristiwa berikutnya, di bacaan-bacaan berikutnya, Herodes membunuh anak-anak usia di bawah 2 tahun. Karena ia nggak mau akan ada raja selain dirinya. Ia nggak mau kalau ada orang-orang lain, orang-orang lemah. Ingat konteks Matius tadi, orang-orang lemah. Ia tidak mau kalau orang-orang lemah itu diperhatikan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Dia tidak mau. Yang dia mau adalah saya raja, saya berkuasa sampai selamanya. Maka semakin gelisah, ia justru menolak manifestasi kebajikan Allah bagi dunia. Ini model yang kedua. Di saat dia tidak tahu, dia berusaha mencari tahu. Begitu dia tahu bahwa Allah memang mau mengasihi dunia, Allah itu menyatakan kebaikannya bagi dunia, dia memilih untuk menolak. Enggak boleh Allah mengasihi orang-orang di dunia. Pokoknya saya harus berkuasa. Seolah-olah apa ya basa Jawa niki nyigek berkahi Gusti gitu.
Gusti Allah mau memberkati, Gusti Allah mau mengasihi, Gusti Allah mau menunjukkan kebaikannya, mempedulikan orang-orang yang lemah, mempedulikan dunia ini, tetapi oleh Herodes nggak boleh. Sekarang si bayi itu harus kita bunuh. Itu yang dilakukan oleh model yang kedua. Nah, model yang ketiga kita belajar dari tokoh Majus. Seperti tadi saya sampaikan, Majus itu dikaruniai kemampuan untuk memahami hal-hal perbintangan. Bagi mereka, setiap bintang yang muncul itu membawa pesan tertentu, membawa makna tertentu, dan mereka dikaruniai kemampuan untuk memahami. Nah, termasuk bintang yang satu ini yang dimuat dalam teks ini. Mereka meyakini bahwa akan ada seorang raja yang lahir di Bethlehem itu. Mereka lihat bintangnya dari timur, dan setelah itu mereka bertekad kuat. Bertekad beda dengan bernekat ya Bapak Ibu. Bertekad kuat untuk datang untuk menjumpai bayi itu. Tujuannya apa? Menyembah dan memberikan persembahan yang terbaik bagi sang raja yang baru lahir ini. Entah disengaja atau tidak, saya menduga agaknya tidak sengaja. Dalam perjalanan mereka untuk menjumpai Yesus, menjumpai anak ini, sudah tidak bayi ya, anak ini, mereka kan kemudian bertanya-tanya nih kepada Herodes, bahkan bertanya-tanya sampai kemudian membuat Herodes dan seluruh Yerusalem kagum, terkejut. Sebenarnya lebih tepatnya sih kalau dari bahasa aslinya tuh terganggu gitu, gelisah. Maka sebenarnya kan secara tidak langsung orang-orang Majus ini setelah mendapat pengetahuan dari bintang yang muncul, oh ini akan ada raja, dia datang, dia juga sedang memberitakan. Karena si Herodes tadinya nggak tahu jadi tahu, Yerusalem yang tadinya nggak tahu jadi tahu, betul kan? Berarti secara tidak langsung, entah sengaja apa tidak, tapi dugaan saya nggak sengaja, itu mewartakan atau menjalankan perannya sebagaimana mereka juga memberitakan atau dilibatkan Allah dalam mewujud nyatakan kasih Allah kepada dunia. Beritakanlah itu, sampaikanlah itu kepada dunia. Nah, maka ibu bapak, saudari dan saudara, dalam hal ini kita belajar, kita melihat dari model yang ketiga ini bahwa para Majus dilibatkan dan menjalankan perannya dengan ketulusan dan kecintaannya mereka kepada Tuhan. Kalau mereka nggak cinta, nggak mungkin mereka mau jalan jauh dari timur ke Bethlehem menjumpai si anak atau menjumpai Yesus Kristus. Dan ketika mereka menjumpai, begitu sukacitanya mereka. Itu kalau nggak tulus ya nggak ada. Maka perannya itu dilakukan oleh mereka karena mereka mencintai Tuhan dan karena ketulusan mereka. Nah, ibu bapak, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka menghayati Minggu Epifani saat ini, kita diingatkan kembali bahwasanya saya dan panjenengan semuanya dipanggil, dilibatkan oleh Allah untuk mewujud nyatakan kebaikan, kemurahan, kebajikan Allah bagi seluruh bangsa. Saya dan panjenengan itu diajak, dilibatkan untuk menyatakan kebaikan Allah bagi seluruh bangsa. Nah, tadi ada 3 contoh model. Kira-kira kita mau menjadi yang seperti apa? Kalau kita tahu bahwa Allah akan mengasihi dunia, apa njur kita terus ya wis ben Allah berkarya sendiri saja. Apakah akan seperti itu? Seperti halnya para imam. Atau justru kita akan menolak, enggak boleh, Allah enggak boleh mengasihi orang-orang ini.
Nggak boleh, Allah nggak boleh memberkati orang-orang ini. Makanya saya tidak mau memberkati mereka misalnya begitu. Seperti yang dilakukan oleh Herodes. Atau kita mau menjadi seperti Majus yang berupaya untuk menjalankan perannya sebagaimana dilibatkan mewartakan kebaikan Allah itu dengan tulus ikhlas dan dengan dasar cinta kita kepada Tuhan, maka apapun akan kita lakukan untuk mengasihi, untuk mewujud nyatakan kebaikan Allah bagi dunia ini, bagi bangsa ini, tidak hanya manusia tetapi juga untuk alam lingkungan semuanya. Mestinya kalau kita menyadari diri sebagai orang percaya, tentu kita akan memilih model yang ketiga. Seberapapun kekuatan kita, sebisa kita, kita akan berusaha untuk menjalankan model yang ketiga ini. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, mewujudkan atau memanifestasikan kebajikan Allah, kebaikan Allah, kemurahan Allah kepada dunia ini ada banyak cara. Tuhan sudah memberikan berbagai potensi kepada kita, berbagai kelebihan kepada kita, untuk kita nyatakan kepada orang lain sebagai wujud nyata bahwa saya mau menampak jelaskan kasih Allah kepadamu. Jadi mewujud nyatakan kasih Allah itu sehingga orang lain bisa merasakan secara indrawi, mereka bisa mengalami secara indrawi bahwa oh benar, Gusti Allah mengasihi saya. Tuhan itu mencintai saya, Tuhan itu mempedulikan saya. Melalui siapa? Melalui panjenengan dan saya dalam setiap laku kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini juga merupakan minggu pertama di tahun 2022. Biasanya kalau awal tahun itu kan identik dengan resolusi. Apa yang mau dicapai di tahun ini? Oh, aku mau menikah. Oh, aku tahun ini bisa lulus kuliah, lulus SMA. Oh, tahun ini aku mau menikah lagi. Ya enggak Bapak Ibu? Enggak ya. Aku mau lebih banyak menolong saudara-saudara gitu. Aku mau apa? Apa kira-kira yang mau menjadi resolusi Bapak Ibu? Aku mau lulus S2, S3 dan sebagainya. Ada banyak resolusi-resolusi yang dibuat. Aku mau menjadi lebih baik dan sebagainya. Nah, saya mengusulkan kepada Bapak Ibu bahwa membawa hidup untuk mewujud nyatakan kebaikan dan kasih Allah kepada dunia ini, mari kita jadikan ini sebagai resolusi kita bersama. Minimal di tahun 2022, walaupun panggilannya adalah untuk selamanya, tapi minimal di tahun 2022 kita jadikan panggilan ibadah hari ini itu menjadi resolusi kita. Bagaimana kita membawa hidup yang memberkati orang lain, yang mewujud nyatakan kasih Allah itu sehingga dirasakan, dialami secara indrawi oleh orang lain, sehingga banyak orang yang ketemu kita mereka akan berkata, sungguh Allah mengasihi saya, Allah mencintai saya melalui perbuatan anak-anak Tuhan dari GKJ Semarang Barat. Selamat menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Kiranya Roh Kudus memampukan 22, mohon maaf. Kiranya Roh Kudus memampukan Bapak Ibu dan Saudara serta saya untuk mewujud nyatakan panggilan kita berperan melibatkan diri dalam manifestasi kebajikan Allah bagi seluruh bangsa. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita.
Saat teduh cukup. Mari kita menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, bersama-sama kami kembali datang kepadamu di dalam doa mengucap syukur untuk sabdamu yang boleh kami terima pada kesempatan ini, mengingatkan panggilan bagi kami untuk berperan, untuk melibatkan diri menjadi tangan-tangan Tuhan yang mewujud nyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi bangsa ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan memampukan kami untuk kami mewujud nyatakan laku kehidupan yang memanifestasikan kemurahan Allah bagi seluruh bangsa, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami boleh merasakan betapa Engkau mencintai mereka dan mempedulikan mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mewujud nyatakan firman-Mu hari ini. Di tengah-tengah rasa syukur kami ini Tuhan, kami memohon berkat untuk gereja Tuhan GKJ Semarang Barat, terutama bagi kami yang masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pembelian aset GKJ Semarang Barat di Mugasari. Kami mohon pertolongan-Mu sehingga kami sebagai keutuhan gereja bekerja sama menyelesaikan tanggung jawab kami di tahun ini, dan melalui upaya kami pembelian aset ini nama Tuhan boleh dimuliakan melalui gereja-Mu GKJ Semarang Barat. Kami juga mohon berkat-Mu untuk panitia emeritasi pendeta yang juga pelaksanaan acaranya akan dilaksanakan di tahun ini. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh berjuang bersama, berjalan bersama untuk acara emeritasi pendeta. Terlebih kiranya Tuhan menolong panitia emeritasi pendeta ini untuk mengerjakan segala persiapannya dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk seluruh pelayan gereja, para majelis, komisi, tenaga kantor, koster, penjaga gereja, dan hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Kiranya Engkau berkati mereka dan senantiasa murnikanlah motivasi mereka di dalam pelayanan keseharian, sehingga seutuhnya adalah untuk memuliakan Tuhan, mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan bagi dunia ini. Kami juga mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan di GKJ Semarang Barat yang saat ini sedang mengalami pergumulan ataupun yang sedang sakit. Kami mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, baik itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pasangan hidup, masalah pertemanan, masalah sekolah bagi anak-anak. Kiranya Tuhan berkarya, menolong dan menerangi kehidupan mereka. Demikian pula kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon berkat Tuhan untuk Bapak Bambang Suhartono, Ibu Sabar Utomo, Bapak Wagio, Bapak Joko Sutresno, Ibu Prasetyaningsih, Ibu Wahino, Bapak Joko Suhartomo, Ibu Wahyu Sukarningsih, Ibu Suparman, Ibu Nurhayati Suharsono yang masih dalam proses pemulihan. Juga kami mohon berkat Tuhan untuk Ibu Suresno yang saat ini juga masih sedang lemah tubuh. Kami mohon berkat Tuhan pula untuk Ibu Surepto, Bapak Widodo, Ibu Sriningsih Setyo Suci, Bapak dan Ibu Suleman, Bapak Sardiman, Bapak TF Suhartono, dan Bapak Rakijan,
Demikian juga kami mohon berkat-Mu untuk Bapak Thomas Subroto, Bapak Mujono, Bapak Sisminarto, Bapak Tasman, Bapak Joko Triyono, Bapak Rendra Cahyati, dan juga Ibu Murwani Saleman. Berkatilah mereka dalam kondisi mereka yang sedang sakit, kiranya mereka tetap berpengharapan kepadamu dan Engkau berkarya mewujud nyatakan cinta kasih-Mu kepada mereka. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati para pemerintahan, hamba-hamba-Mu yang Engkau tetapkan untuk duduk di kursi pemerintahan. Demikian juga untuk kami semua sebagai warga negara, kiranya kami dimampukan untuk bekerja sama membangun bangsa ini menjadi bangsa yang damai, bangsa yang mencerminkan betapa kasih Tuhan melimpah di bangsa kami ini. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk lembaga-lembaga Kristen yang ada di Indonesia, secara khusus yang ada di Semarang. Berkatilah lembaga-lembaga ini, Rumah Sakit Pantiwiloso, PSAK, Babkrin, Yayasan Wisma Santoso, SD Santoso, dan sekolah-sekolah Kristen yang lainnya. Berkatilah mereka dalam segala karya dan pelayanan mereka untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan bagi orang-orang, bagi wilayah-wilayah di sekitar mereka, sehingga melalui lembaga-lembaga ini nama Tuhan boleh dinyatakan, dimuliakan, dan kasih Tuhan dinyatakan bagi orang-orang di sekitarnya. Demikian pula kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami para adiuswo yang karena kelemahan tubuhnya yang sudah sepuh menjadikan mereka mungkin terpaksa harus senantiasa berada di rumah, segala aktivitasnya terhambat. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, serta kesadaran untuk menerima segala kondisi yang memang sudah seharusnya mereka terima sebagai adiuswo. Kami berdoa diantaranya untuk Ibu Sudiarto, Ibu Suarso Hadi, Bapak Tri Pranoto, Ibu Ceptati, Bapak Ibu Subarjo, Ibu Sutoyo, Ibu Alek Basirun, Ibu Sutarso Asar, Bapak Sulistyo Hadi, Bapak dan Ibu Sunarto, Bapak Tarno Handoyo, Bapak Sugiono, Ibu Sunarti Budi Purwanto, Ibu Marta Lagiman, dan Bapak Bejo Hartono, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami adiuswo yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan berkarya memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, tentu masih ada banyak hal yang menjadi kerinduan kami, tetapi karena keterbatasan kami, kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi, yang mewujud nyata dalam segala kehidupan kami, atas seluruh permohonan dan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ungkapkan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita mengaturkan persembahan syukur sebagai wujud nyata ungkapan syukur kita atas berkat-Nya yang melimpah setiap hari, dan sebagai dasar bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur ini, mari kita dengarkan bersama firman-Nya dari Kolose pasal 3 ayat 17 yang demikian.
dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan besar. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bawa dalam doa dan nanti kita akhiri bersama dengan menyanyikan doa Bapa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga, kembali kami datang kepadamu menaikkan syukur serta membawa ungkapan syukur kami dalam wujud persembahan. Kiranya Kau berkenan menerima dan menyucikannya, sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini menjadikan dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu. Kiranya Kau memberkati majelis gereja yang akan mengelola persembahan ini, sehingga melalui segala kegiatan dan pelaksanaan acara di GKJ Semarang Barat serta pemeliharaan iman, melalui persembahan ini kiranya Engkau, nama-Mu yang boleh dimuliakan saja. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah hari ini, sehingga berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu dari awal hingga akhir. Dan sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami dalam hidup kami sehari-hari. Pimpinlah kami, sertailah kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk kami mewujud nyatakan sabda-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mohonkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah
Bapak, Saudari dan Saudara, kita bersama dipanggil untuk terlibat di dalam manifestasi kebajikan Allah bagi seluruh bangsa. Oleh karena itu, mari menyediakan diri untuk kita menerima pengutusan Tuhan. Dengan bersama-sama kita menaikkan pujian dari PKJ 185 bait yang pertama, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, terus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukalah hati dan terimalah berkat Tuhan untuk menyertai saudara di dalam menjalankan tugas perutusan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.